Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari yang indah ini kita boleh bangun pagi. Kita bersyukur masih diberi kesempatan hidup, masih bisa bernafas, masih bisa beraktivitas, dan naikkanlah syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat hari yang baru. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan hidup yang Engkau berikan buat kami. Bimbing kami ya Roh Kudus untuk mengerti maksud rencanamu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca di dalam Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada orang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian, seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Puji Tuhan. Perhatikan ayat terakhir. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita bicara tentang perhentian, ya kalau PHK banyak orang tidak mau masuk dalam kata perhentian itu. Tetapi kalau bicara tentang perhentian, kehidupan kekal, banyak orang rindu untuk masuk ke dalam kehidupan kekal. Bukan kematian kekal. Ya, jadi bersyukurlah kita yang percaya, yang beriman, yang memiliki iman kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Banyak orang bilang, banyak jalan menuju Roma. Betul, tetapi untuk menuju kepada keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, pagi hari ini mengingatkan kita kembali supaya kita tetap taat
setia. Diingatkan melalui ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa firman itu tajam. Ya, dikatakan dia itu tajam, setajam, lebih tajam daripada pedang. Puji Tuhan. Marilah pagi hari ini kita tetap semangat, kabarkan kabar baik, beritakan Injil, memberi nasihat setiap hari. Ya, ada kesempatan, banyak kesempatan. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.